perjuangkan, tetapi juga di luar. Maka kita juga dalam melaksanakan tugas tidak hanya terbatas membangun kolaborasi, kerjasama, membangun jejaring hanya secara internal di gereja Katolik, tapi juga bisa keluar di luar gereja Katolik dengan kelompok-kelompok yang berkehendak baik, orang-orang yang berkehendak baik. Kita pun juga perlu membangun jejaring, bekerja sama, berkolaborasi untuk mewujudkan apa yang menjadi rencana dan kehendak Allah demi keselamatan dan kebahagiaan umat manusia. Mungkin 3 hal itu penting bagi kita untuk menjadi pegangan kita. Kita tidak boleh tapi tetap bersyukur kapan saja atas karunia Tuhan, atas rahmat-Nya, dan juga mohon rahmat kerendahan hati supaya kita menjadi alat-alat Tuhan, dimampukan untuk membangun jejaring, bekerja sama, berkolaborasi dengan siapapun, supaya apa yang menjadi cita-cita Keuskupan Banjarmasin ini guna memancarkan kasih di bumi Banua ini sungguh-sungguh bisa terwujud. Doaku untuk semuanya. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih pada Romo Johan dan Romo Yusuf yang telah berkenan menyampaikan kata sambutan. Semoga apa yang disampaikan oleh Romo Yusuf maupun Romo Johan semakin meneguhkan kita sebagai pengurus DPP inti paroki yang terbentuk untuk dapat wujudkan apa yang menjadi harapan gereja untuk luar yang inklusif. Tentunya itu diperlukan kerjasama kita semua. Semoga dengan apa yang disampaikan oleh Romo Yusuf maupun Romo Johan tadi, kita bisa bersama-sama melaksanakannya. Selanjutnya saya mohon pada CLUC selaku sekretaris untuk membacakan susunan DPP yang baru. Waktu dan tempat saya persilakan pada CLUC selaku sekretaris. Saya persilakan. Selamat malam Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih. Sebentar ini biar saya cabut dulu spotlightnya. Berikut saya akan membacakan susunan dari pengurus DPP yang baru periode 2023-2025. Sebelum saya bacakan juga saya mohon maaf jika sampai malam ini mungkin masih ada penulisan nama yang belum benar ataupun gelar yang kurang tepat. Saya share screen dulu sebentar. Ya, suara saya terdengarkan ya. Susunan pengurus Dewan Pastoral Paroki Hati Yesus yang Maha Kudus periode 2023 hingga 2025. Ketua Dewan Romo Johan, Romo Yohanes Susilo Hadi, Projo. Wakil Ketua 1 Romo Yusuf Suharyoso SJ. Wakil Ketua 2 Bapak Florentinus Mariata. Sekretaris 1 Lucia Meta Rosalika. Saya sendiri Sekretaris 2 Bapak Andreas Purwanto. Sekretaris 3 Saudari Teresia Tanti Oktaviani atau Rere. Kemudian untuk bendaharanya ada 3 juga. Yang pertama Bapak FX Seswandi, yang kedua Bapak Paulus Hari Fajar Halid, yang ketiga Ibu Maria Angela Linda Gonadi. Kemudian koordinator untuk ketua-ketua wilayahnya ialah Bapak Agustinus Eka Jaya Wandira. Masuk ke bidang liturgi, diketuai oleh Bapak Robert Kristiawanto dengan sekretarisnya Ibu Agnes Katriani.
terdiri dari seksi-seksinya. Yang pertama, si koor dan Mazmur, Bapak Filipus Rahail dan wakilnya Bapak Yosef Rahail. Si organisnya Bapak Agus Mardianto. Si lektor Ibu Dona Rianti dan Ibu Agnes Katriani. Untuk kolektan dan persembahan Ibu Go Indri dan Ibu Sisilia Neri Setiapurna. Kemudian untuk si misdinar oleh Suster Victoria Suprihatin SPM dengan Saudari Felicia Hana Wahyudi. Si asisten imam ya, maaf ini salah ketik, atau AI, Bapak Agustinus Sulyono. Kemudian si keindahan altar, sakristi dan adorasi oleh Ibu Francisca Febi dan Ibu Laurencia Estiwati. Kemudian bidang ini akan berkoordinasi dengan PDKK Santo Mikael yang dikoordinir oleh Ibu Felicia Heni Halim dan Legio Maria oleh Ibu Lianawati Aminuddin. Berikutnya ke bidang pelayanan diketuai oleh Ibu Adriana Sorita Sofyan, wakilnya Ibu Felicia Heni Halim dengan sekretarisnya Ibu Monica Noviana Sidarta. Dan terdiri dari seksi-seksi juga. Yang pertama, si sosial oleh Ibu Felicia Heni Halim, dan di bawah dari si sosial, subsi sosial yang pertama adalah subsi ekonomi rumah tangga, Ibu Rebecca Hartini dan Ibu Emilia Erwin Indrajaya. Subsi kesehatan Bapak Julius Murung dengan Bapak Dr. Laurentius Trijoko. Subsi pendidikan Ibu Fabiola J. Voges. Kemudian si hak dan kerawam itu oleh Bapak Petrus Rahail bersama dengan Bapak Thomas Didimus dan Ibu Elizabeth Budiwati. Yang termasuk di dalam si hak dan kerawam ada 4, pemuda Katolik oleh Saudara Valencio Arkagracia, Saudara Setiawan Budi Cuaca, dan Saudara Hari Saputra Rahmat. Kemudian wanita Katolik atau WKRI dengan Ibu Elizabeth Budiwati dan Ibu Francisca Yuni Retnowati. Kemudian PM GRI dengan Saudara Alfonsus Patricio Watutaa dan Saudara Yohanes Adventino H. Maruk. Kemudian Sipukat dengan Ibu Sri Yuliati Kalianda. Berikutnya ke Sikomsos bersama Saudari Novita dan Saudara Hari Saputra Rahmat. Kemudian si koordinir iuran Santo Yosef dengan Ibu Yovita Jana dibantu dengan Bapak Robert Kristiawanto. Si rumah tangga pastorat oleh Ibu Elizabeth Anita dan Ibu Sisilia Neri Setiapurna. Si karyawan gereja oleh Bapak Hendrikus Maruk. Si keamanan Bapak Marlin Kutabalian dan Bapak Bernardus Jo. Si sarana dan prasarana terdiri dari 2 subsi. Yang pertama adalah subsi sound system dengan Bapak Stefanus S. Tanto SE atau Bapak Hokseng. Kemudian subsi listrik dan AC dengan Bapak FX Lim Chiahui dan Bapak Agus S. Wijaya atau Bapak Alay. Kemudian seksi pemeliharaan lingkungan dengan Bapak Unyun Siwau dan seksi pembangunan dengan Bapak Marcel Kuenang dan Bapak Daniawan Rahmat. Demikian bidang pelayanan. Lanjut ke bidang pewartaan yang diketuai oleh Bapak Venansius Andi Pamungkas dengan sekretarisnya Ibu Kristina Cynthia Paulus Raharja. Terdiri dari seksi-seksi, yaitu yang pertama si katekumen dan baptisan bayi oleh Bapak Jumarto Yulianus dan Bapak Ignatius Budi Prayitno. Si komuni pertama dan krisma bersama Ibu Anastasia Siwi dan Suster C.M. Valentin SPM. Kemudian si pendalaman iman dengan Ibu Dahliani dan Ibu Elizabeth Hartini. Si karya kepausan Indonesia Sekami dan lain-lain bersama dengan Ibu Elizabeth Pia dan Suster Veronica Sriningsih SDP. Gitu pula dengan subsi sekolah minggu sama dengan Ibu Elizabeth Pia dan Suster Veronica Sriningsih SDP. Kemudian subsi remaka atau sekami
bersama dengan Saudari Felicia Hana Wahyudi. Terakhir ada si panggilan bersama Ibu Veronica Daro. Bidang yang terakhir, persekutuan. Ketuanya adalah Bapak Antonius Widi Handono dan bersama sekretarisnya Ibu Firmina Sri Purwati. Terdiri dari beberapa seksi. Yang pertama, si keluarga yang menangani KPP perkawinan, Bapak Ignatius Midi dan Ibu Destriani. Bapak Paroki dengan Bapak Bunyun Siwau, Ibu-ibu Paroki dengan Ibu Laurencia Ratna Dewi. Si Kopka bersama dengan Bapak Laurentius Nama Gagu dengan Bapak Francisco Suarez. Bidang ini akan berkoordinasi dengan ME. Untuk ME bersama dengan Bapak Patricius Yosep Parikesit dan Ibu Jen Rensina D. Kemudian dengan PWK Santa Monica bersama dengan Ibu Lianawati Aminuddin. Ini lanjut ke pengurus wilayah dan komunitas Paroki Hati Yesus yang Maha Kudus periode 2023 hingga 2025. Wilayah 1, Santa Perawan Maria. Ketua wilayahnya Bapak Antonius G. Terdiri dari 4 komunitas, yaitu 1 komunitas Maria Ratu Perdamaian yang diketuai oleh Bapak Stefanus Beni Susilo, wakilnya Bapak Petrus David Lawrence M, dengan sekretaris Saudari Bernadette S. Stefani dan bendaharanya Ibu Antonia Aling. Komunitas yang kedua, Maria Ratu Rosari, dengan ketuanya Bapak Ishak Nugraha Pramana, wakilnya Bapak Antonius Hadi S. Singgih, sekretarisnya Ibu Teresia Sulistianingsih dan bendaharanya Ibu Oniati Kasiman. Yang ketiga, komunitas Maria Tak Bernoda diketuai oleh Bapak F.X. Lim Ciawi, wakilnya Ibu Monica Rustini Utama, sekretarisnya Ibu Caca Marta K, dan bendaharanya Ibu Rose Venerini Rosi H. Yang keempat, komunitas Maria Medali Wasiat diketuai oleh Ibu Monica Noviana Sidarta, wakilnya Ibu Sri Handayani, sekretarisnya Bapak Fenandi Angkawijaya dan bendaharanya Ibu Wivina Rinawe. Demikian 4 komunitas dari wilayah 1. Selanjutnya wilayah 2 Santo Yosef, terdiri dari 4 komunitas juga. Ketuanya adalah Bapak Ignatius Ivan Winarto, Ketua wilayah 2 Santo Yosef. Komunitas yang pertama, Komunitas Santa Teresia Kanak-Kanak Yesus, ketuanya adalah Ibu Emilia Erwin Ibrahim, dengan sekretarisnya Ibu Sisilia Neri Setiapurna dan bendaharanya Ibu Valentina Noni Setioko. Yang kedua, Komunitas Santa Felicitas, diketuai oleh Emilia Erwin Indrajaya, sekretarisnya Ibu Elinda, bendaharanya Ibu Priska Goindri. Yang ketiga, Komunitas Santa Maria Magdalena de Pasi, ketuanya Ibu Teresia Ellen F.S., sekretarisnya Ibu Elizabeth Liana Susanti, bendaharanya Saudari Anastasia Juliani. Yang keempat, Komunitas Santa Agatha, ketuanya Ibu Veronica Daro, sekretarisnya Ibu Christina Cynthia Paulus R., bendaharanya Ibu Teresia Lilia Dewi. Kemudian berikutnya di wilayah 3, Santo Paulus, ketuanya adalah Bapak Dedi Simon, terdiri dari 3 komunitas. Yang pertama, Komunitas Santa Ursula, diketuai oleh Ibu Gabriel Diana, sekretarisnya Ibu Maria Angela Linda Gunadi, dan bendaharanya Ibu Francisca Lilia Gunadi. Yang kedua, Komunitas Santa Bernadette, ketuanya Bapak Henry Fajar, sekretarisnya Saudari Ruli Natalia, bendaharanya Bapak Yosef Sumarji. Yang ketiga, Komunitas Santo Yohanes, ketuanya Ibu Yose Sriwantihan, sekretarisnya Ibu Teresia Maitrisila, bendaharanya Ibu Maria Teresia Anita Prayogo. Ini ada tambahan si liturginya Ibu Yuli Astuti. Berikutnya wilayah 4, Santo Agustinus, terdiri dari 2 komunitas. Wilayah ini diketuai oleh Bapak Agustinus E. Wandira. Komunitas yang pertama adalah Santo Ignatius de Loyola, ketuanya Bapak Dedi Yunus.
Wakil ketuanya Ibu Yeni Xiaoman, sekretarisnya Saudara Setiawan Budi Cuaca, bendaharanya Ibu Alexandra Lim Gyok Chin. Yang kedua adalah komunitas Santa Cecilia, ketuanya Bapak Julius Burung, sekretarisnya Ibu Septriani Indah, dan bendaharanya Ibu Firmina Sri Purwati. Berikutnya adalah wilayah 5, yaitu Abraham, terdiri dari 4 komunitas, diketuai oleh Bapak Silvanus Rianto Aminuddin. Yang pertama terdiri dari komunitas Santo Franciscus Xaverius, ketuanya Bapak Silvanus Rianto Aminuddin, sekretarisnya Saudari Vivencia Nancy, bendaharanya Ibu Lindawati Ilham. Yang kedua, komunitas Santa Katarina Labore, ketuanya Bapak Hendy Nirwanto, sekretarisnya Ibu Ervina Pamongkas, bendaharanya Ibu Priska Agustina Kusuma. Yang ketiga, komunitas Santo Benedictus, ketuanya Bapak Agustinus Dwi Susanto, wakilnya Bapak Martinus, sekretarisnya Ibu Sisilia Dwi Kustanti, bendaharanya Ibu Magdalena Atit Pratiwi. Yang terakhir, komunitas Santo Petrus, ketuanya Bapak Ignatius Midi, wakil ketuanya Bapak Laurentius Namagagu, sekretarisnya Ibu Maria Felicia Sumati Dewi, bendaharanya Ibu Ida Novita. Oh maaf, ada 5 komunitas. Yang kelima adalah komunitas Santo Yohanes Paulus II, ketuanya Ibu Francisca Yuni Retnowati, wakil ketuanya Ibu Christina Kusuma, sekretarisnya Ibu Fabiola J. Foges, bendaharanya Ibu Teresia Ervina. Mohon maaf, wilayah 5 Abraham 5 komunitas. Berikutnya wilayah 6, yaitu Santo Mikael, terdiri dari 4 komunitas. Wilayah ini diketuai oleh Bapak Timotius Wiono. Komunitas yang pertama Santa Francisca Saveria Cabrini, ketuanya adalah Ibu Maria Meriati Ardianto, wakilnya adalah Bapak Agustinus Yosef Darmadi, sekretarisnya Bapak Marsianus Jemi Iskandar, bendaharanya Ibu Caroline Santrina Kusuma. Kemudian yang kedua, komunitas Santa Ana, ketuanya Bapak Karolus Chandra Harsono, wakil ketuanya Bapak Yohanes Bosco Deni S, sekretarisnya Ibu Marceli Yuhanto, bendaharanya Ibu Mentari Sitanggang. Yang ketiga, komunitas Santa Helena, ketuanya Ibu Felicia Heni Halim, wakil ketuanya Bapak Tadius Hembo, sekretarisnya Ibu Hatini, bendaharanya Ibu Aloysia Nenugani. Yang keempat, komunitas Santo Ignatius Antioquia, ketuanya Bapak Henricus Diospino, sekretarisnya Ibu Yesi Gunawan, bendaharanya Ibu Cecilia Suarsi. Wilayah yang ketujuh, Santo Yohanes Gabriel Terboere, diketuai oleh Bapak Ganiawan Rahmat, terdiri dari 3 komunitas. Yang pertama, komunitas Santa Teresa Benedicta, diketuai oleh Bapak Leonardus Arman Mulyadi O, wakilnya Ibu Hyang Wanti Prasantyo, sekretarisnya Ibu Cecilia Elisa Husin, bendaharanya Ibu Helen Yofianta Bremer. Kemudian yang kedua, komunitas Santo Franciscus Assisi, ketuanya Bapak Yuda Pranata, wakilnya Bapak Canisius, sekretarisnya Bapak Yohanes N. Biantara, bendaharanya Ibu Laurencia Maladina, dan ditambahkan si sosial Ibu Maria Mediatrik 3M dan si pewartaan Bapak Robinson Erasmus S. Kemudian komunitas Santa Clara yang diketuai oleh Ibu Pascalina Rahail, wakilnya Ibu Heni Eka Wardia, sekretarisnya Ibu Teresia Renata Mardian, bendaharanya Ibu Yunina Setiasi. Ya, sudah habis. Saya stop sharing dulu. Demikian, nama-namanya sudah disebutkan, susunan pengurusnya. Kemudian sekarang saya kembalikan kepada Bapak Floret ya. Terima kasih Lucy yang sudah berkenan membacakan untuk susunan DPP yang baru. Jadi mungkin tadi dari Romo, Suster, Bapak Ibu sekalian sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Lucy sehubungan dengan nama-nama yang masuk dalam
susunan DPP. Jadi saya mohon kepada suster ataupun Bapak Ibu sekalian yang mungkin dalam penulisan namanya itu ada yang keliru, tolong agar segera menyampaikan kepada sekretaris untuk dilakukan ralat atau perbaikan.